Halo semuanya, ya pada video kali ini saya mau ajak teman-teman nih menyaksikan bagaimana Profesor Mahfud membungkam dalil bahwa Kaisang itu bukan pejabat publik sehingga tidak perlu dipermasalahkan ketika naik jet pribadi. Tapi menurut Profesor Mahfud gitu ya teman-teman, ada begitu banyak kasus korupsi terbongkar karena diusut mulai dari keluarganya lebih dulu, entah itu istri, entah itu anak. Karena kalau dibiarkan model seperti ini akan bisa menjadi jalan korupsi baru, bisa dititipin ke pihak keluarga. Nah, tentu ini tidak baik. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan pembelaan kepada adik iparnya Kaisang Pangarep yang akan diperiksa KPK. Diberitakan sebelumnya KPK berencana memanggil Kaisang terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kaisang pejabat publik. Kaisang pejabat publik. Tahu saya kan Kaisang bukan pejabat publik ya. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat. Iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, enggak bakal dapat private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan? Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Sebenarnya kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan nggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya? Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Nah, mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya, perusahaan ini, penyedia jet itu mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu, udah kasihkan ke adik saya aja, kan bisa. Itu kan gratifikasi. Atau ada stafnya yang bilang jangan kasih ke sini, kasih ke sana aja. Bentuknya apa? Nah, itu yang harus selidiki. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha, temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Pengusaha pisang, goreng pisang, pengusaha pisangnya sama aja goreng pisang. Iya, kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Ya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Ya, coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, walaupun itu bukan punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana, silahkan dicek. Saya sampaikan, hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Ini lain lagi nih, kalau menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan. Dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah, berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa, dipanggil gitu. Ini apa kan gitu. Lalu di fakta-fakta persidangan yang sudah ada itu diperiksa juga. Itu kan sudah ada fakta dan data pendukungnya kan. Saya muncul di tengah jalan ya kan harus ditindaklanjuti. Penyidikan di situ kan. Lalu kok muncul ini bisa dibuka sebagai kasus baru, kasus lain, tidak harus terkait dengan itu. Memang peristiwanya terkait dengan itu, tapi tindakan pidana korupsinya kan bisa dibuat tersendiri. Ini kalau mau bersih. Kita juga belum tahu ya apa benar itu Bobi melakukan itu. Kan Bobi sendiri belum pernah bicara itu. Ya, di tengah wartawan belum pernah bicara juga gitu. Iya, semua tidak memberikan respon. Iya, tidak memberikan respon. Ya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil nggak ada orangnya kan. Akhirnya nggak muncul lagi, dan orangnya pun sekarang di mana kita nggak tahu. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang. Katanya kabur Pak. Kabur ada Enggak ya Pak? Prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang ya kan.
Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan, terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Karno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk, ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Harinya kita coba akan melaporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya, menurut saya ya, setelah saya coba beberapa kali perhatikan gitu ya teman-teman, Kaisang ini kurang inisiatif ya, kurang komunikatif gitu ya teman-teman. Ketika dia deklarasi akan melawan Anies, itu dia berani berkomunikasi. Tapi saya perhatikan ya, sejak demo yang ada indikasi dia akan maju karena aturannya akan mengakomodir putusan MA dan bukan putusan MK sehingga Kaisang bisa maju, dia itu tidak pernah mengeluarkan statement untuk meredakan situasi. Coba dia bikin video dari manapun posisinya bahwa saya tidak pernah berminat maju, itu saya percaya akan membantu meredakan situasi. Menurut saya egonya tinggi ya, lumayan tinggi nih anak egonya ya menurut saya, karena kurang negarawan ya, sebagai anak presiden tuh kurang jiwa negarawannya ya, karena egonya tinggi ya. Karena kalau jadi dia tentu harusnya itu bikin video menyatakan bahwa saya tidak akan maju di Pilgub Jateng atau DKI karena saya tidak berminat dan seterusnya. Saya pikir itu akan meredakan, dan saya juga sepakat misalnya kasus jet ini itu kan tinggal dijelaskan ya, transparansi bahwa ini jetnya dari bisnis saya dengan perusahaan A, perusahaan B. Nggak salah sih menurut saya kalau memang itu ada deal bisnis, karena dia pengusaha. Kan yang dibutuhkan itu hanyalah inisiatif untuk menjernihkan situasi, inisiatif untuk menjernihkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Nah, saya pikir kurang ya di situ, sangat-sangat kurang ya. Padahal bisa proaktif untuk merangkul dengan cara seperti itu, sehingga para pembencinya pun mungkin akan kagum dengan sikapnya yang gentleman dan terbuka. Saya pikir ini harus didengarkan ya oleh Kaisang ya. Saran daripada Profesor Mahfud ini, turunkan ego ya teman-teman. Itu aja teman-teman menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.